Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini. Presiden Prabowo Subianto ungkapkan kekecewaannya atas tindakan berlebihan polisi dalam menangani aksi unjuk rasa. Tindakan-tindakan Kapolda Metro Jaya tegaskan akan menangani kasus kematian Afan dengan profesional dan transparan. Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Jumat 29 Agustus 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana, pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan tadi malam. Presiden pun menegaskan akan para petugas yang terlibat harus bertanggung jawab dan ditindak sesuai hukum. Berikut keterangan dari Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Pemirsa, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal karena dilindas oleh mobil kendaraan taktis atau rantis Brimob, dimakamkan pagi tadi di tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Suasana duka pun menyelimuti keluarga saat pemakaman almarhum Afan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Selain dihadiri ratusan pengemudi ojol, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri juga hadir dalam pemakaman tersebut. Dalam kesempatan itu, Kapolda Metro Jaya turut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan menyampaikan permohonan maaf untuk warga Jakarta. Kapolda juga menegaskan kasus kematian Afan akan diusut profesional dan transparan.
Pak, pertanggungjawaban dari kepolisian mungkin seperti apa? Ya, kita akan proses tegas. Makasih Pak ya. Para pelaku yang diduga pelanggaran ya. Dan juga nanti bisa dimonitor langsung masyarakat. Mungkin yang 7 kepolisian itu nasibnya seperti apa, Pak? Dan mobil yang digunakan? Mobil sudah disita sekarang, ya, oleh Propam. Pak, mungkin ada panggilan dari Kapolri atau dari Presiden nggak, Pak? Untuk penanganan kasus ini? Seorang pengemudi ojek online tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa yang berlangsung tadi malam. Atas peristiwa itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maafnya dan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kapolri mendatangi kamar jenazah RSCM untuk menemui keluarga korban. Didampingi sejumlah pejabat utama Polri, Jenderal Sigit langsung masuk ke ruang tunggu tempat keluarga korban berada. Kapolri menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang bernama Afan Kurniawan. Usai bertemu pihak keluarga, Kapolri meminta maaf atas insiden yang terjadi. Selanjutnya, Kapolri mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pengurus lingkungan tempat tinggal korban untuk menyiapkan proses pemakaman. Kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan, dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Sementara itu, pemirsa, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam meminta kepada Kadif Propam dan juga Brimob untuk menegakkan hukum secara maksimal atas peristiwa tewasnya pengemudi ojek online akibat terlintas kendaraan taktis Brimob. Selain itu, Kompolnas juga akan mengawasi kasus ini secara transparan. Berikut pernyataan Hoirul Anam, Komisioner Kompolnas. Ya, kami meminta dan Propam, ya Pak Karim, Pak Kadif, sama Brimob itu berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal. Ya, saat ini sedang diproses pemeriksaan. Kami akan mengawasi kasus ini setransparan mungkin, ya, seadil-adilnya, ya. Apapun yang terjadi di lapangan harus diungkap. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online mendatangi markas kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Sambil berkonvoi, ratusan pengemudi ojek online mendatangi Mapolda DIY pada Jumat siang. Sesampainya di lokasi, mereka menggelar tabur bunga dan menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas tewasnya Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob. Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas meninggalnya Afan Kurniawan karena dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di Jakarta. Para ojol di Yogyakarta menuntut pelaku dihukum berat karena dengan sengaja menabrak korban hingga tewas. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda kembali, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto sindir mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang ditangkap oleh KPK. Prabowo mengaku malu atas tindakan yang dilakukan salah satu wakil menterinya yang juga anggota Partai Gerindra. Anggota Gerindra. Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia hilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya?
Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali, ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah dinas milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer di Jalan Pancoran Indah 5 nomor 1 Pancoran, Jakarta Selatan. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel di Jalan Pancoran Indah 5 nomor 1 Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan yang dilakukan KPK, penyidik mengamankan sejumlah barang elektronik berupa 4 buah handphone dan 1 unit kendaraan mobil jenis Alphard hitam. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, ya, yaitu rumah saudara IEG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari pemerintah maupun presiden soal pemberian amnesti kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, amnesti berbeda dengan gerasi. Jika gerasi dimohonkan oleh terpidana kepada presiden, maka amnesti justru merupakan inisiatif presiden sendiri, bukan diajukan oleh pihak manapun. Pak Nul, sampai hari ini tidak ada pengajuan amnesti kepada pemerintah. Dan seperti kita ketahui, amnesti itu beda dengan gerasi. Kalau gerasi itu dimohon kepada presiden. Kalau amnesti itu bukan dimohon. Amnesti itu adalah inisiatif dari presiden sendiri. Dan sampai hari ini Pak Presiden kita tidak ada inisiatif untuk memberikan amnesti kepada Pak Nul. Dan seperti kita ketahui bahwa Presiden bahkan telah mengeluarkan keputusan Presiden memberhentikan beliau sebagai Wakil Menteri. Dan itu pertanda bahwa Presiden mempersilahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu langkah hukum kepada Pak Nul yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan sampai hari ini itu tidak ada proses atau pembahasan untuk memberikan amnesti kepada beliau. Yusril juga mengingatkan pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan memberikan ruang penuh kepada KPK untuk melakukan seluruh proses hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Komisi 13 DPR RI memanggil musisi, pencipta lagu hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Komisi 13 membahas tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sempat terjadi perdebatan saat Ahmad Dhani beberapa kali menyela pernyataan Ariel Noah dan juga Judika. Komisi 13 DPR RI mengundang musisi, pencipta lagu, hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Langkah ini dilakukan untuk memetakan masalah royalti musik yang belakangan menjadi polemik antara pelaku usaha dan para musisi. Komisi 13 mendorong penarikan royalti terpusat di LMKN dan diaudit secara menyeluruh agar pengelolaan dana bisa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, pelaku usaha seperti restoran, kafe, dan hotel mengaku dibebani tarif yang dianggap tidak jelas. Sementara di sisi lain, para musisi merasa tidak mendapatkan hak yang adil atas karya mereka. Sempat terjadi perdebatan saat Ahmad Dhani beberapa kali menyela pernyataan Ariel Noah dan Judika. Yang perlu izin itu, apakah yang bayarannya gede aja atau semuanya? Karena kalau di undang-undang kan semuanya nggak ada klasifikasi itu.
semua penyanyi, semua yang membawakan. Gitu. I think kita perlu lebih jelas mungkin di sini, dibantu oleh teman-teman semua. Kira-kira sementara segitu dulu. Pak Ketua, bisa saya jawab sebagai DPR? Enggak perlu jawab, kita belanja masalah. Oh iya. Ini bukan forum berbalas pantun. Iya, kemarin tapi udah diomongin itu. Ya, enggak apa-apa. Ini tadi kan juga view juga menyampaikan hal yang sama. Jadi ini untuk mempertegas kita. Kalau enggak saya WA aja dah. Menurut saya pencipta lagu itu kan ketika lagunya dibawakan, dia mendapatkan haknya, itu yang paling utama. Caranya seperti apa, itu gunanya kita berkumpul. Kurang enaknya gimana? Kenapa? Mas Dhani, saya ingatkan, saya pimpinan di sini. Ya. Nanti sekali lagi kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum. Dalam rapat bersama Komisi 13, Badan Legislasi dan Perwakilan Musisi sepakat membentuk tim perumus yang akan menyusun draft undang-undang baru. Pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta ini rampung dalam waktu dekat, paling lambat 2 bulan. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam industri musik nasional. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, Indonesia resmi mengakhiri misi kemanusiaan melalui jalur Yordania. Tim Satgas Garuda Merah Putih 2 sukses menerjunkan hampir 100 ton bantuan logistik untuk warga Palestina di Gaza. Sejak operasi perdana pada 17 Agustus, Satgas Garuda Merah Putih 2 terus bergerak menyalurkan bantuan melalui skema airdrop dari langit Gaza. Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto, mengungkapkan Indonesia telah berhasil menerjunkan 520 bandel logistik atau setara 91,4 ton dengan 2 pesawat Hercules. Hingga kini Satgas masih menunggu arahan lanjutan terkait peluang perpanjangan operasi kemanusiaan melalui jalur lain. Namun Komandan Satgas menegaskan seluruh personil siap kapanpun dibutuhkan demi mengirimkan harapan dan nyawa baru untuk warga Palestina di Gaza. Ya, alhamdulillah kita bisa mendelivery hampir sekitar 91,4 ton ke daerah Gaza. Ya tentunya nanti kita tetap berupaya secara optimal dan kita menunggu arahan dari pimpinan. Terkait juga hari ini memang di Jordan kita sudah hari terakhir untuk melaksanakan misi. Seperti apa ke depannya nanti kita tunggu arahan dari pimpinan yang di Indonesia. Kita akan seperti apa ke depannya. Sementara itu, puluhan relawan yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy menghadiri persiapan keberangkatan relawan dalam misi kemanusiaan memberikan bantuan kepada warga Gaza. Relawan saat ini membuka konsolidasi yang dihadiri 18 NGO dari seluruh pelosok Nusantara. Konsolidasi dilakukan untuk finalisasi persiapan keberangkatan relawan Indonesia menuju Tunisia yang akan berakhir di perairan Gaza. Rencananya relawan akan berangkat dari Indonesia pada tanggal 30 Agustus dan akan tiba di Tunisia pada 31 Agustus. Sejumlah persiapan telah dilakukan relawan Indonesia untuk menembus blokade Israel di Gaza. Kita ke kabar lain, pemirsa. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo masih terus bergulir di DPRD Pati, Jawa Tengah. Tim Pansus memintai keterangan sejumlah kepala desa dan camat, serta 2 orang kepala dinas hingga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pati. Penjelasan tadi poinnya sudah ke
Pada rapat panitia khusus pemakzulan Bupati Pati yang digelar di ruang Badan Anggaran DPRD Pati hari Kamis, tim Pansus Hak Angket DPRD Pati memanggil dan meminta keterangan sejumlah kepala desa dan camat, PLT Kepala Dinas Kesehatan, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pati. Mereka dimintai keterangan terkait sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo yang diduga menyalahi aturan dan menimbulkan polemik di masyarakat. Dalam rapat pansus tersebut, Umar Faruk membantah klaim Bupati Pati Sudewo yang menyebut kebijakan 5 hari sekolah didukung lembaganya. Bupati Pati justru baru menemui PCNU Pati usai mengumumkan wacana tersebut kepada ratusan kepala sekolah di Pendapa Kabupaten Pati pada Rabu 7 Mei 2025 lalu. Rapat pansus kedua menghadirkan 3 kepala desa. Mereka dimintai keterangan terkait kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 yang menuai polemik di masyarakat. Ketiga kepala desa yang dihadirkan semuanya kompak membantah pernah diajak bermusyawarah terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak NJOP yang berujung pada kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 hingga 250%. Selanjutnya, Pansus Hak Angket DPRD Pati memanggil PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luki Pratugas, yang dimintai keterangan terkait dengan kejanggalan mutasi tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waliyu mengatakan adanya laporan terkait dengan mutasi atau perpindahan jabatan tenaga kesehatan yang janggal dan tidak sesuai aturan. Hari ini kami sudah mengundang mulai dari Kades, Camat, dan PLT BKK. Terkait dengan Kades, kami menanyakan, sudah kemarin juga kita tanyakan, keberadaan terkait Perbu tentang kenaikan PBB, apakah Kades dilibatkan dan tidak. Juga kami sudah tanyakan ke 3 Kades, kami akan panggil lagi beberapa sampel lagi beberapa kecamatan. Hari ini juga memastikan kalau Kades tidak dilibatkan, berarti beda pernyataan Pak Bupati yang di media itu. Termasuk Camat Margoyoso juga kita klarifikasi, juga tidak dilibatkan. Sudah jadi, baru sosialisasi. Hingga kini, Pansus Hak Angket DPRD Pati telah membahas 5 poin dari total 12 agenda yang direncanakan. Tim Pansus Hak Angket DPRD Pati mulai bekerja sejak tanggal 13 Agustus dengan jangka waktu maksimal 60 hari ke depan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Poin-poinnya apa saja? Mungkin itu dulu pimpinan yang saya tanyakan kepada Pemirsa, pemerintah melalui BNPB terus berupaya mengatasi krisis air bersih di Nusa Tenggara Timur. BNPB meresmikan 39 titik sumur bor di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari total 39 titik sumur yang telah dibangun, 35 diantaranya bisa dimanfaatkan warga, sementara 4 lainnya masih dalam proses penyelesaian. Pembangunan dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana krisis air bersih akibat kekeringan di musim kemarau yang kerap melanda wilayah NTT. 1 titik sumur bor yang dibangun ini diperkirakan dapat dimanfaatkan oleh 112 kepala keluarga. Ini adalah program dari pemerintah pusat, arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa BNPB juga harus menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat yang paling bawah. Tentu saja kita sepakat untuk Provinsi NTT ini, air ini adalah yang sangat vital dan sangat dibutuhkan. Dengan adanya sumur-sumur yang besar ini, paling tidak ini sedikit membantu kesulitan hidup daripada masyarakat NTT, terutama dalam kebutuhan air. Pemirsa, kita langsung ke Propam Polri yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap 7 anggota BRIMOB yang terlibat kematian driver ojol Afan Kurniawan. Dan pemirsa yang Anda lihat di layar kaca, ini merupakan situasi terkini dari pemeriksaan 7 diduga pelaku yang sempat melindas Afan Kurniawan pada saat demo kemarin. Ketujuh ini merupakan adalah anggota BRIMOB yang sedang diperiksa oleh Propam Polri tentunya. Di mana kemarin juga Kadif Propam Polri ini telah
menyampaikan bahwa akan mengusut tuntas secara profesional dan juga secara tegas sesuai hukum yang berlaku pada penyelidikan ketujuh anggota BRIMOB yang ada di dalam kendaraan taktis yang kemarin videonya sempat viral di sosial media, menabrak dan juga melindas seorang driver ojek online. 7 anggota BRIMOB yang menabrak driver ojek hingga tewas telah diamankan Divisi Propam Polri dan Propam BRIMOB. Ketujuh anggota BRIMOB tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan mereka adalah Kompol CB, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Sebelumnya, semalam, kendaraan taktis atau rantis yang mereka operasikan menewaskan seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami. Pemirsa, Satgas Perlindungan Kawasan Hutan atau PKH telah menguasai kembali kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal dengan luas lebih dari 3,3 juta hektar. Selain lahan sawit, Satgas PKH juga akan menertibkan sekitar 4,2 juta lahan tambang ilegal. Satgas Perlindungan Kawasan Hutan yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga menertibkan kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan dan tambang ilegal. Satgas PKH telah menguasai kembali 3,3 juta hektar kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal. Dari lahan tersebut, sekitar 81.000 hektar dikembalikan menjadi fungsi hutan nasional, yakni Taman Nasional Tesonilo. Selain perkebunan sawit, Satgas PKH juga akan melakukan operasi penertiban pada 1 September mendatang terhadap 4,2 juta hektar lahan tambang ilegal yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan. Melakukan penertiban terhadap beberapa kebun sawit yang keberadaannya ilegal di kawasan hutan, itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektar. Dan masih ada beberapa objek yang terkait dengan perkebunan sawit dan lain-lain yang masih akan terus dilakukan penertiban. Pemirsa, memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meresmikan gelaran Seminar Internasional Pumpung Hai Borneo 2025. Seminar dihadiri 3.000 peserta, diawali dengan penampilan tarian adat Dayak Badas Bawo. Seminar Internasional Pumpung Hai Borneo resmi dibuka pada Jumat 22 Agustus 2025. Gelaran ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia yang bertempat di Kalawak Convention Hall Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seminar Internasional Pumpung Hai Borneo dihadiri sebanyak 3.000 peserta yang diawali dengan menampilkan tarian adat Dayak Badas Bawo. Ya, tentunya ini hal yang luar biasa ya. Yang pertama ini ya kan, membangun kebersamaan. Bagaimana persatuan harus terus terjaga, kebersamaan harus terjaga. Sama hari ini kami ingin menyamakan persepsi untuk itu, untuk memperjuangkan itu. Bagaimana SDM itu sampai desa, dari pedalaman sampai perkotaan. Bentuk sinergi, bentuk membangun kebersamaan ya, supaya lebih kuat lagi ya. Kegiatan ini ditandai dengan penabuhan ke tambung yang disebut sebagai simbol resmi pembukaan. Sebagai puncak kegiatan, dilakukan pula penandatanganan oleh para tokoh dan pemimpin yang hadir untuk mendukung Tumbang Anoy.
Tantangan ke depan ini luar biasa, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, bagaimana masyarakat adat Dayak ini memberikan sumbangan pandangan, memberikan sumbangan pemikiran, kemudian memberikan sumbangan yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara. Dan tadi Pak Gubernur juga sudah banyak menekankan adanya persatuan. Persatuan dan kesatuan itu menjadi satu bahasa, dan kemudian tujuan akhirnya tiada lain adalah kebersamaan. Maka tidak ada lain untuk kebangkitan masyarakat Dayak adalah persatuan, kompak. Tidak ada lagi sekat-sekat yang hanya untuk memperlemah kita. Itulah cara kita untuk menghadapi tantangan masa depan untuk kebangkitan masyarakat Dayak. Dengan adanya gelaran internasional masyarakat adat, diharapkan dapat meneguhkan persaudaraan dan menghentikan permusuhan terhadap suku Dayak. Dari Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan konektivitas internet yang belum merata menjadi kendala utama dalam penerapan teknologi Artificial Intelligence atau AI di Indonesia. Usai memberi kuliah umum di Universitas Udayana Bali, Mutia menyebutkan sebanyak 15.000 desa belum terjangkau internet. Pemerintah pun meminta operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan di pedesaan dan wilayah yang belum terkoneksi internet. Sementara jangkauan internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 80%, yang artinya sekitar 229 juta penduduk di Indonesia sudah terhubung dengan internet terbesar di Asia Tenggara. Namun jangkauan di beberapa wilayah seperti Maluku dan Papua masih terbilang rendah. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pengecekan serta monitoring harga beras di sejumlah agen penjual beras serta toko swalayan. Pengecekan serta monitoring ini dilakukan di beberapa toko dan swalayan seperti Transmart Optimal, di kawasan Kecamatan Rambutan, serta beberapa agen beras dan pasar tradisional. Dari hasil monitoring diketahui harga beras premium serta medium di beberapa minimarket serta swalayan dan pasar tradisional di wilayah Banyuasin harganya masih stabil. Bahkan stok beras masih cukup untuk kebutuhan masyarakat Banyuasin. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Mulyo Dadi, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta, setiap hari menerima surat permintaan menu dari ratusan penerima MBG. Inilah salah satu contoh menu makan siang gratis yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Mulyo Dadi. SPPG Mulyo Dadi melayani 2.788 siswa penerima MBG dari 11 sekolah dari TK hingga SMA di Bambang Lipuro. Petugas SPPG mendapati sejumlah ompreng yang diselipi secari kertas berupa permintaan menu. Di antaranya ayam katsu, rendang spaghetti, dan nasi kuning maksud kami. Di antara ratusan permintaan menu tersebut terdapat secari kertas yang meminta rokok, sehingga membuat kaget kepala SPPG yang membaca ratusan kertas permintaan menu tersebut. Namun demikian, dengan adanya permintaan ini akan menjadi evaluasi dan sebagai permintaan akan dipenuhi sesuai anggaran yang ada. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami.
Pemirsa, ribuan mahasiswa UI dari berbagai fakultas berkumpul untuk berangkat ke Mapolda Metro Jaya. Mereka hendak menyuarakan keadilan untuk pengemudi ojol yang tewas pada aksi unjuk rasa kemarin. Dengan alma mater kuning, mereka berangkat dengan membawa poster serta spanduk yang menyuarakan tuntutan dan keresahan sebagai masyarakat Indonesia. Dekan Visip UI, Semiarto Aji Purwanto pun mengungkapkan mahasiswa dari berbagai fakultas ini fokus ke satu titik di Polda Metro Jaya sebagai simbol solidaritas dan imbas dari tewasnya pengemudi ojol Afan. Dengan puluhan bis, massa bergerak menuju ke Polda Metro Jaya, juga dengan dukungan dan pesan-pesan dari Rektor UI. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan tadi malam. Presiden pun menegaskan agar para petugas yang terlibat harus bertanggung jawab dan ditindak sesuai hukum. Berikut keterangan dari Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal karena dilindas oleh mobil kendaraan taktis Rantis Brimob, dimakamkan pagi tadi di tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Suasana duka pun menyelimuti keluarga saat pemakaman almarhum Afan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Selain dihadiri ratusan pengemudi ojol, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri juga hadir dalam pemakaman tersebut. Dalam kesempatan itu, Kapolda Metro Jaya turut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan menyampaikan permohonan maaf untuk warga Jakarta. Kapolda juga menegaskan kasus kematian Afan akan diusut profesional dan transparan. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir, terutama khusus
bersama dengan Abah Anies Baswedan, Mbak Ahmad dan Mbak Dia Pitaloka serta YouTuber dan Aisyah Mayunawasa dan yang foto. Helm. Iya, iya lagi di rumah ya, jangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maafnya dan bela sungkawa kepada keluarga korban ojek online Afan Kurniawan. Kapolri mendatangi kamar jenazah RSCM untuk menemui keluarga korban. Didampingi sejumlah pejabat utama Polri, Jenderal Sigit langsung masuk ke ruang tunggu tempat keluarga korban berada. Kapolri menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang bernama Afan Kurniawan. Usai bertemu pihak keluarga, Kapolri meminta maaf atas insiden yang terjadi. Selanjutnya, Kapolri mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pengurus lingkungan tempat tinggal korban untuk menyiapkan proses pemakaman. Kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadipropam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online mendatangi markas kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Sambil berkonvoi, ratusan pengemudi ojek online mendatangi Mapolda DIY pada Jumat siang. Sesampainya di lokasi, mereka menggelar tabur bunga dan menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas tewasnya Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob. Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas meninggalnya Afan Kurniawan karena dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di Jakarta. Para ojol di Yogyakarta menuntut pelaku dihukum berat karena dengan sengaja menabrak korban hingga tewas. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shinanda Mayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.